langsung masuk Maulana Jalaluddin Rumi. Insya Allah sampai juga. Musiknya, dengar tuh musiknya. Masya Allah. Kita mulai dari sini ya. Kita mulai dari sini. Hah? Hah? Baca tuh. The voice and his place and the plate. Ini kitchen. Ini ada dapurnya. Di kayak asli deh ini. Kalau Jalaluddin Rumi aku yakin ini asli kayaknya. Jadi kita mulai dari ruangan ini nih. Ini ruangan dapur, khusus dapurnya. Dapur udah sih. Nah, ini apa nih? Kita nggak tahu nih. Makamnya ya? Hurrem Pasha Mausoleum. Mausoleum, nggak tahu kapan. Makam. Makam ya? Makamnya. Baca assalamualaikum. Assalamualaikum. Goyang, men. Nggak, coba baca ada di luar nggak, Beb? Aku nggak tahu sih. Ini bajunya mungkin. Cenderung. Tadi lukisannya lihat gak? Apa? Ada Bapak Rusman Nami. Iya. Ya Hadrot Maulana. Pokoknya ada tulisan foto supaya kita pelajari lagi. Jadi, the shirt. Sekarang kita ke Selby Odas. Oh. Sama ya kayak ruangan-ruangan gitu kayaknya, tempat belajar. Mana-mana ada buku. Lampu. Ini saudara-saudaranya, keluarganya. Aku nggak tahu sih. Ini lucu banget nih, kayak dari gigi ikan kayaknya. Nggak tahu gigi apaan. Kumpulin, satuin, jadiin senjata. Ada apa, Beb, di depan, Beb? Sejadah ya?
Oh, ini tarian kemarin, Beb. Tarian Whirling Dervish pemusiknya. Apa ya? Ini topinya. Kayaknya nggak pakai deodoran. Haram, Beb, haram. Ini apa nih? Apa nih kok kosong? Collection of document. Ini ada buku sama tas kulit ya. Yang bisa digunakan. Ini bukunya kok bisa sih bawa yang sebesar itu? Panjang banget bukunya. Banyak banget. Ini mah nggak ada ukuran itu, Beb. F4 juga enggak. Nah, ini pakaiannya kayaknya. Pakaiannya juga Jubahnya ya? Jubahnya. Ada luarannya nih, bagus. Ada apa? Ada luarannya. Ini kopiahnya. Ini beltnya kayaknya. Sabuk pinggangnya. Bisa aku pelajarin banyak lagi nih kayaknya kalau lengkap kayak gini. Sanjah. Maulana Jalaluddin. Sanjah. Kok bisa sih? Sufi, Beb. Iya. Dia berzikir terus. Tas beliau. Panjang banget ya. Berapa ini? Ini gedenya nih. Gila. Nih penjelasannya nih. Gak ada apa-apa di sini, kosong. Ini sejadah. Gede banget sejadahnya. Ini masih asli ya? Coba lihat. Aslinya. Ah, ini alat musiknya, Beb. Rebana tamburin. Ini kayaknya notnya dari not musiknya. Nih Al-Quran doang. Quran. Belum.
Udah. Tempat pisau, tempat makan. Celemek. Sekarang kita coba masuk masjid. Kita masuk ke dalam masjid. Wow, wanginya. Apa Beb artinya, Beb? Pikir semua, Beb. Kuburan semua ini, Beb. Hello? I don't understand speak.
Pakistan. Turkish. Turkish. Thank you sir. Tamam. Foto Bang. Video. Video. Tamam. Tamam. Video. Tamam. Hadi. Thank you sir. Jazakallah. Dia nanya dari mana, dari Indonesia, aku bilang. Mau belum videoin aku, Beb? Mevlana Jalaluddin Rumi. Ya. Ini aku. Tidak kelihatan aku bacain, Beb. Ini dingin banget sih asli. Dingin. Lagi wudhu kok ngomong. Itu dengan lu, Beb. Kayak air es tuh, Beb. Iya. Sekarang kita berada di salah satu masjid di Konya. Ini masjid berada di depan museum Jalaluddin Rumi tadi, Mevlana Jalaluddin Rumi, gitulah bahasanya. Sekarang kita sempetin sholat dulu sebentar, sholat zuhur dan asyar kita gabung jam kosor, sekalian istirahat selonjoran kaki di sini. Masjidnya ada banget dong, gila sih, keren banget masjidnya, masya Allah, tabarakallah, gila sih. Enak yang foto di sini. Jadi ceritanya masjid ini di tahun 1570-an. Apanya? Ya sepertinya pendirian bangunan ini sepertinya. Oke. Dari tahun 1570-an. Nah, di tahun itu Eropa sedang mengalami ketertinggalan luar biasa. Nah, di lain sisi ada beberapa Eropa yang sedang berusaha untuk bangkit, jadi dia mempelajari banyak hal. Seperti Newton tuh ada di abad 15 ini sebenarnya. Nah, Eropa memulai bangkit di tahun ini juga. Tetapi di tahun yang sama juga Eropa itu mengalami keterpurukan luar biasa karena mereka lebih mistis daripada apa-apa agama, apa-apa Tuhan, apa-apa agama, apa-apa Tuhan mereka waktu itu. Nah, sehingga kemampuan atau cara berpikir mereka itu terkungkung dengan agama. Di luar Nama dari lainnya agama, tuh apa sih, dunia gelap Eropa itu pada saat itu? the Dark Age istilahnya. Oh iya, itu kan sebenarnya ada sejarah sama gereja kan pada saat Ada, itu. jadi gereja itu mendikotomi atau memonopoli kebenaran. Jadi semua yang Oh, dikeluarkan iya, oleh gereja itu pasti benar. Pasti kebenaran. Di luar gitu. dari itu dianggap sesat dan bid'ah. Jadi bid'ah itu udah ada di zaman itu, Beb. Iya, tapi Nah. bid'ahnya orang Kristen ya. Nah, di zaman itu yang hasil atau bukan hasil sih, efek dari bid'ah zaman kegelapan saat itu tuh terjadilah pembunuhan
Kopernikus, Ben. Kopernikus itu dibunuh karena dia mengeluarkan teori bumi bulat. Dia dibunuh karena dia tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen pada saat itu. Akhirnya dia dianggap bid'ah, penyebar agama aliran sesat, dia dihukum mati. Jadi ada yang berpendapat dia dihukum mati gara-gara aliran sesat atau bid'ah seperti itu. Karena di Bible atau di ajaran agama Kristen itu bumi itu datar zaman dulunya, bukan bulat. Itu hasilnya. Oke. Mantap. Benderanya bendera Palestina tuh. Ya, Free Palestine. Astagfirullahaladzim, ini lagi tuh. Nanti nanya ya airnya free atau enggak ya? Tanya lah. Dia kan tadi jawabnya gini ya. Ini makanan kita kali ini. Makanan khas Konya katanya nih. Sepertinya enak lah kayak roti john gitu. Dia tuh habis dari Konya kemarin. Dia beli kartu. Inshallah. But in Indonesia we have Khalifah too, Mr. Prabowo Subianto. No, It's the new president. It's the new president in this year. Represented himself. Maybe. No. 50-50 maybe. But so many secularity in my politics. So No way, because the last Khalifa flag and the last Khalifa fell down in Ottoman Empire. Jewish Ottoman Empire. Yeah, Abdul Hamid Han, you know? Yeah, I know. I ever hear. He was last Yes. Khalifa of the Ummah, and it means this Khalifa flag and the Khalifa will rise up in this territory. Inshallah. Make some video. Okay. Hello, this is my new friend. I think My name is Levent My name is from Levent. Turkey. Yeah, inshallah. He has to go to Mecca. Yeah. Thank you. Okay. Thank you, sir. See you. Thank you. It's halal way. Yeah. Okay, sir. Thank you. Okay. Jazakallah khair. Goodbye. Sip. Sekarang kita berada di terminal
Terminal Konya. Jam 11 malam nanti kita bakal bertolak langsung ke Izmir. Dan kita bakal explore Izmir selama 1 hari untuk belajar sejarah-sejarah filosofi di sana, peninggalan filosofi dan beberapa ilmu yang mudah-mudahan bisa kita petik dari perjalanan ini. Oke, kita lagi nunggu bis di terminal. Yuk. Yuk kemana?